kemampuan dan kompetensi dalam pengawalan kendaraan. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk mengawal suatu objek, ada banyak faktor keselamatan, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan bersama. Ini yang kami ingin bahwa rekan-rekan di sana ketahui bersama, harus ada kemampuan, harus ada kompetensi dari para petugas pengawal. Itu, Ibu. Nah, jadi Anda tadi mengatakan tidak dilarang ya, tapi ini yang perlu juga di stressing seperti itu, Pak Restu. Nah, ini kemampuan seperti apa yang harus dimiliki ya? Kalau misalnya memang ada yang seperti itu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh patwal sipil tersebut? Baik, terima kasih. Kita harus kembali kepada dasar. Mereka pengawalan menggunakan roda 2. Tentunya mereka harus memiliki kelengkapan pribadi, baik itu surat izin mengemudi, kemudian memiliki pelatihan bagaimana cara mengendarai kendaraan dengan membawa pengawalan. Yang kami ingin garis bawahi di sini, kami tidak melarang mereka mengiring-iringi jenazah, mereka mengiring-iringi ambulans, silakan. Itu untuk misi kemanusiaan. Namun dalam hal pengawalan tetap bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengawal adalah petugas Polri. Jadi yang membedakan di sini bahwa rekan-rekan tidak melaksanakan kawal buka maupun kawal tutup, tetapi melaksanakan iring-iringan saja, hanya untuk pengawalan tetap dari kendaraan Polri. Jadi tetap di depan, kemudian diiringi mobil, baik ambulans maupun mobil jenazah, baru silakan rekan-rekan keluarga ataupun iring-iringan mau mengikuti pengawalan tersebut. Begitu, Ibu. Jadi kembali ke kompetensi, mereka harus memiliki pemahaman bagaimana cara escort yang baik dan benar. Ini yang seharusnya dilatihkan, termasuk dari petugas pembawa ambulans. Bagaimana kompetensi mereka dalam membawa ambulans dalam keadaan darurat. Mereka harus punya psikologi yang tenang dalam keadaan macet, bagaimana untuk bisa membuka jalan dan membawa pasien tepat waktu. Demikian, Ibu. Baik. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa ini yang ada saat ini adalah pengawalan liar ya. Apakah sebenarnya memang iring-iringan jenazah dan juga ambulans ini yang terlihat sekarang ini kurang dilakukan oleh Polri, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat ini, Pak Restu? Ya, kami sangat berterima kasih dengan masukan, dengan mungkin secara eksplisit disampaikan komplain dari masyarakat. Ini koreksi yang bersifat sangat membangun untuk petugas Polri kami di lapangan. Bila masyarakat masih ada melihat, menilai kami belum maksimal, kami mengakui kami memang belum maksimal, tapi kami akan selalu tetap berusaha untuk bisa menjadi maksimal atau sempurna. Nah, terkait dengan mungkin ada beberapa lapisan masyarakat yang menganggap bahwa ini belum maksimal dari Polri, tidak melaksanakan pengawalan dan lain-lain. Kita kembalikan ke situasi dan kondisi di lapangan, bahwa yang pertama, Polri sudah melaksanakan himbauan, pemberitahuan, bahkan sampai ke tingkat polsek atau di tingkat kecamatan, bahwa bila ada pengguna jalan, dalam hal ini mobil jenazah, mobil ambulans yang membutuhkan pengawalan, silakan hubungi ke petugas kepolisian terdekat. Tidak terbatas pada kepolisian lalu lintas, tapi seluruh anggota kepolisian dengan mobil dinas yang dilengkapi dengan rotator dan sirine, mereka memiliki kewenangan untuk mengawal. Jadi terkait dengan komplain dari masyarakat, kenapa Pak tidak maksimal ini pengawalan dari Polri? Kami akan berusaha lebih maksimal dan makin sempurna dalam pelayanan. Ya. Terima kasih. Nah, Pak Restu, jadi akses masyarakat untuk bisa mendapatkan pengawalan dari kepolisian ya untuk iring-iringan jenazah dan juga ambulans ini tadi seperti apa? Apakah langsung ke Polsek atau langsung ke Polrestabes atau seperti apa? Tapi sebentar ya, kita tahan dulu Pak Restu. Ada penelpon yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Silahkan di 0821 3333 9440. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Jono di Makassar ini, Mbak. Silahkan Pak Jono. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Yang pertama, saya apresiasi apa yang dikatakan tadi dari pihak kepolisian ya. Iya, Pak Restu. Iya, Pak Restu. Mudah-mudahan apa yang Bapak katakan artinya sesuai nanti yang ada di lapangan lah. Yang kedua,
memang ada stigma yang berkembang di masyarakat saat ini, bahwa yang mendapatkan itu pelayanan pengawalan dari pihak kepolisian itu kayaknya hanya orang-orang tertentu ya. Kita melihatnya di lapangan. Kalau cuma masyarakat biasa, itu tidak pernah ada pengawalan. Misalnya apakah memang karena memang tidak ada laporan atau permintaan dari pihak masyarakat. Dan seharusnya memang mungkin ada imbauan ya dari Polda ke Polsek untuk lebih proaktif lagi. Saya kira apalagi ada yang meninggal di sekitar situ. Saya kira lebih tanpa diminta pun mungkin dari Polres bisa memberikan pengawalan itu tanpa diminta. Iya, tanpa diminta. Karena mungkin sudah dekat itu mungkin tanpa diminta bisa memberikan pelayanan lah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di jalanan. Seperti itu. Tapi selama ini kan tidak seperti itu kayaknya. Ada pembiaran, biasa ada pengawalan, tapi ada juga pengawalan sebenarnya yang tadi dijelaskan. Itu. Jadi, dan yang ketiga ada stigma sekarang juga, Pak. Katanya kalau mengurus seperti itu panjang prosesnya. Sehingga itu kadang-kadang juga masyarakat, apalagi masyarakat biasa. Artinya yang tidak seperti yang masyarakat menengah ke atas atau pejabat-pejabat atau teman-teman kita yang lain itu kayaknya gampang sekali ya mendapat akses prosesnya sih itu. Tapi kalau kita masyarakat biasa katanya panjang lah cerita. Jadi itu biasa kadang-kadang masyarakat itu malas untuk memohon kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pengawalan itu. Jadi saya kira ini perlu diperbaiki lah. Yang pertama kita dimohon dihimbau kepada Polsek, kalau memang mungkin jemput bola lah atau jemput bola istilahnya lah. Kalau memang ada orang yang meninggal, warga yang meninggal di situ dan diketahui oleh pihak Polsek, dia seharusnya tanpa diminta pun akan memberikan pengawalan kepada masyarakat itu, tanpa memandang siapapun mereka, ya. Jangan ada membedakan siapapun mereka yang meninggal. Kalau boleh, ya, berikan mereka pelayanan yang sama. Itu. Jangan baru ada permintaan baru kita melayani seperti itu. Ini itu yang terjadi sekarang, Pak, ya. Saya melihat di lapangan. Yang kayaknya yang mendapat pengawalan ya hanya orang tertentu lah. Biasa saja orang kaya, yang pejabat lah, atau yang saudara-saudara kita dari Tionghoa lah, seperti itu. Dari masyarakat biasa kebanyakan, saya tidak pernah lihat kok seperti itu. Jadi tolonglah Pak, artinya demi untuk menghindari yang selama ini yang terjadi di jalanan, tolonglah kepada Pak Polisi itu artinya memberikan kemudahan lah kepada kita supaya tidak ada yang namanya lagi pengawalan dari pihak sipil itu. Jadi saya kira seperti itu, Mbak. Baik. Dan itu sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya, sehat selalu Pak Jono. Dan baik untuk Pak Restu silahkan dijawab langsung Pak. Ini ada stigma ya, stigma kalau yang orang-orang yang kalangan atas itu lebih cepat ya, sementara di bawah itu agak susah untuk bisa mengakses. Nah, bisakah langsung menjemput bola ini tidak ada pelaporan ya ketika ada di wilayah Polsek ini yang meninggal atau seperti apa? Nah, ini silahkan langsung dijawab Pak Restu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Maaf tadi dengan Bapak siapa saya Pak Jono ya, Pak Jono ini kalau tidak salah di wilayah Ujung Tanah nih Pak Jono. Untuk Bapak Jono di wilayah Ujung Tanah, kami sangat berterima kasih sekali Bapak begitu peduli dengan pelaksanaan tugas Polri di lapangan. Kami ingin menanggapi yang pertama, yaitu apa benar ini kok ada kesan seolah-olah pengawalan oleh Polri hanya diterima oleh orang-orang tertentu, mungkin pejabat, ya. Kalangan atas dan lain-lain. Yang perlu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat ada 7 kendaraan yang mendapatkan prioritas untuk dapat didahulukan di jalan raya. Nah, mendapat prioritas di sini artinya mendapatkan prioritas dari seluruh pengguna jalan. Dengan cara yang pertama, masyarakat pengguna jalan bukan boleh tetapi wajib meminggirkan kendaraannya bila ada kendaraan prioritas yang akan lewat. Atau yang kedua dapat dikawal oleh petugas Polri. Nah, kembali kepada apa benar Pak yang punya akses mudah ini kok hanya pejabat atau orang atas saja? Memang di situ dicantumkan dari beberapa orang yang dikawal memang benar ada pejabat VIP atau pejabat VVIP. Di sini termasuk di dalamnya adalah
lembaga tinggi negara. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan prioritas dengan cara dikawal oleh Polri. Kemudian pejabat di sini seperti contohnya kepala daerah, kemudian ada ketua DPR dan lain-lain. Jadi kami menyampaikan memang benar yang Bapak sampaikan, pengawalannya oleh Polri kepada pejabat-pejabat negara atau orang-orang atas. Itu ada di salah satu keterangan yang memang mendapatkan pengawalan dan prioritas. Namun di poin di nomor 5 dan nomor 6 di sini ada ambulans yang membawa orang sakit. Di sini ambulans yang membawa orang sakit mendapatkan prioritas. Kemudian yang keenam adalah mobil jenazah dan iring-iringan mobil jenazah. Dari 7 kendaraan yang mendapatkan prioritas di sini ada 2 yang ingin saya garis bawahi, ambulans membawa orang sakit dan iring-iringan jenazah. Mereka berhak mendapatkan pengawalan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Jono benar, orang-orang kalangan atas mungkin yang dapat saya pahami di sini adalah pejabat negara, yang selanjutnya adalah ambulans dan iring-iringan jenazah mendapatkan prioritas pengawalan. Kemudian yang kedua, apakah bisa dari masyarakat tanpa diminta polisi langsung melaksanakan pengawalan? Sama halnya mungkin Bapak misal ada di lapangan, ada bergabung dengan beberapa komunitas escort pengawalan ambulans, kita tidak akan tahu apakah di wilayah A ada orang meninggal jam sekian. Kita masih belum bisa langsung ke wilayah masing-masing karena perbandingan jumlah Polri dengan jumlah masyarakat hingga saat ini belum memenuhi kecukupan jumlah Polri se-Indonesia. Jadi di samping kami berharap masyarakat memberitahu, kami juga akan mengembangkan diri dan memaksimalkan pelayanan kami dengan mencari tahu ada atau tidak orang yang meninggal hari ini. Namun ini butuh upaya dan juga dukungan dari masyarakat. Sekali lagi, hal tersebut mungkin dilakukan bila memang Polri mengetahui tanpa diminta, Polri dapat melaksanakan pengawalan. Ada beberapa video yang kebetulan kami dapat dari beberapa kabupaten. Di sini ada Kabupaten Takalar, ada Kabupaten Bone, dan juga dari Kota Makassar. Yang video ini dapat menjelaskan bagaimana tanpa diminta pengawalan, kendaraan ambulan tersebut sudah dikawal oleh anggota Polri. Mungkin Pak Jono belum bisa melihat langsung karena dari radio, tetapi mungkin dari link YouTube ya, Ibu mungkin bisa disampaikan. Nanti akan kami putarkan di sini bahwa mereka tetap mendapatkan pengawalan tanpa meminta kepada pihak Polri. Kami demikian, kami mohon pengertiannya. Tidak seluruh tempat kami bisa langsung tahu di detik itu ada si keluarganya meninggal di sebelah mana. Ini sulit dilakukan dan Bapak memahami situasi ini. Baik. Nah kemudian yang ketiga ini Bu, yang terakhir ini Bu, yang saya masih tangkap tadi dari Pak Jono. Benar atau tidak ini yang saya sampaikan nyampe di wilayah-wilayah kelurahan atau kecamatan. Boleh kami sampaikan di sini bahwa beberapa Kasat Lantas berdasarkan izin dari Kapolres masing-masing, Bapak Kapolres sudah melaporkan kepada Polda Sulawesi Selatan bahwa telah dilaksanakan pengawalan jenazah, baik itu oleh ambulan dan pihak Polri dari lalu lintas Satlantas setempat maupun dari polsek-polsek yang ada di kecamatan. Jadi memang arahan dan juga petunjuk untuk dilaksanakan di wilayah kabupaten ini sudah dilaksanakan sampai ke tingkat kecamatan. Demikian. Mungkin ada yang mau sampaikan yang lain. Jadi tidak ada yang disusahkan gitu ya, langsung melapor, langsung aksi gitu ya. Karena tadi Pak Jono mengatakan kalau kalangan bawah ini agak susah untuk bisa mendapatkan akses pengawalan polisi, Pak. Jadi menurut saya tidak ada membedakan ini kalangan bawah, ini kalangan atas. Boleh saya bilang di sini kenapa polisi melakukan pengawalan? Karena ada ambulan membunyikan sirine dengan bunyi tertentu yang menandakan ambulan membawa pasien. Ada beberapa jenis bunyi sirine, mungkin nanti juga bisa berbagi untuk diputarkan. Bunyi sirine untuk menjemput pasien. Bunyi sirine untuk membawa pasien darurat, ini dengan bunyi yang berbeda. Ketika anggota Polri mendengar bunyi salah satu sirine yang menyatakan bahwa sirine ambulan sedang membawa pasien gawat darurat, Polri akan langsung melakukan pengawalan dalam keadaan kami tidak tahu siapa yang sedang di dalam ambulan. Orang kecil, kata Pak Jono, orang atas, orang bawah, kami tidak tahu. Yang kami tahu
ambulan butuh pengawalan. Sekali lagi kami tidak tahu siapa pasiennya, apakah laki, perempuan, umur berapa maupun golongan dari status sosial yang